Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain amma ba'du. Nah, As-siyam wa nahnu ka muslimin hunaka alaqah qawiyah. Puasa dan kita sebagai orang-orang muslim itu mempunyai hubungan yang sangat kokoh. Bahkan puasa itu sebagai pilar, amud, imad, imaduddin, amududdin, tiang, pilar. Tiang, pilar, bilughatil injiliziyah ada pilar, amud, bahasa ruknun, itu tiangnya agama. Jadi orang itu kalau tidak puasa ya Islamnya roboh. Kalau tidak puasa. Nah, ini kita anak-anak pondok yang nyantri, yang menjadi santri harus mengerti ini. Dan ada kaitannya puasa itu dengan apa? Doa kita setiap saat, mudah-mudahan anak-anak pondok ini, anak Al-Islah ini menjadi orang yang soleh. Menjadi orang yang soleh itu kemarin kuliah subuh berapa bulan itu? Tentang Islam, iman, ihsan, soleh, takwa. Nah, menjadi takwa. Nah, jadi itu tentang Islam, iman dengan orang yang menjalankan rukun-rukun iman itu namanya mukmin. Kalau tidak menjalankan rukun iman bukan mukmin. Siapa mukmin itu? Orang yang betul-betul tidak hanya dalam pikirannya saja, tidak tapi seluruh tubuhnya itu beriman bahwa Allah ada malaikat, ada rasul-rasul, terutama rasul paling akhir Nabi Muhammad, kitab-kitab, percaya kepada kitab terutama Al-Quran, percaya kepada hari akhir, percaya qadha. Nah, ini ada dalam pikiran dan hati. Kemudian Islam, orang itu Islam kalau menjalankan rukun-rukunnya, yaitu syahadat. Nah, syahadat ini sudah kita ucapkan setiap tahiyat itu, setiap sholat itu kita mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah itu. Nah, kemudian mendirikan sholat. Nah, kemudian yang ketiga, nah ini yang karena ini yang setiap orang Islam puasa Ramadan, meskipun kadang-kadang biasanya dalam hadisnya itu kalau enggak nomor akhir nomor 4 puasa itu. Dan zakat, haji. Kalau zakat, haji, nah, itu apa? Itu hanya orang yang mampu saja. Tapi kalau 3 itu puasa, kalau syahadat, sholat, puasa ini seluruh orang Islam. Nah, itu kalau tidak melaksanakan itu juga Islamnya tidak kuat. Kalau mungkin seperti orang Islam abangan itu, gitu. Orang Islam abangan itu apa? Ya nggak ngerti Islam, sholatnya juga seenaknya saja. Kadang-kadang sholat, kadang-kadang enggak. Puasa juga begitu, puasa Ramadan itu. Waktu saya masih kecil itu dulu di desa Sendang ini banyak itu orang-orang itu yang puasanya itu puasa tutup kendang. Tutup kendang itu apa? Tanggal pertama puasa, tanggal kedua, 3 sudah tidak puasa. Sampai nanti menjelang hari raya, sehari sebelum hari baru puasa lagi. Nah, itu dulu banyak sekali. Nah, kita jangan sampai seperti Islamnya.
Nah, yang memimpin negeri ini mulai zaman dulu sampai sekarang, yang memimpin negara Indonesia ini orang Islam, agamanya Islam, tapi mereka Islamnya abangan, nggak ngerti Islam. Banyak itu yang tidak sholat itu. Oh, banyak sekali itu. Yang sholat seenaknya, nggak ngerti sholat, nggak bisa baca Quran, nggak lebih-lebih baca aja nggak bisa. Puasa juga demikian, puasa Ramadan juga demikian. Nah, ini tidak mungkin kita mempunyai pemimpin Islam yang baik, pemimpin negara, negaranya ini negara yang mayoritas beragama Islam, yang kalau mereka itu tidak mengerti Islam dan tidak menjalankan. Nah, di dalam Al-Baqarah 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tujuannya apa puasa ini? Supaya kamu sekalian menjadi orang yang bertakwa. Nah, bertakwa itu dalam kuliah subuh kita itu tingkatan paling tinggi di antara mukmin, muslim, muhsin, muttaqin. Muhsin itu orang yang baik melaksanakan rukun-rukun iman Islam itu yang sebaik-baiknya. Nah, di atas muhsin itu muttaqin itu. Nah, dalam sebuah kitab disebutkan puasa ini melatih kita kepada 8 sifat, 8 sikap secara individu dan 5 sikap secara sosial. Jadi kita akan mempunyai sifat, mempunyai bersikap apa itu 8 itu. Pertama, kuat menahan nafsu, melawan setan. Kedua, sabar. 3, ikhlas. Keempat, jujur. Kelima, syukur. Keenam, sederhana, tidak israf. Ketujuh, tawadhu, tidak sombong. Kedelapan, sehat jasmani rohani. Nah, ini secara al-fawaid al-fardiyah, kegunaan puasa secara. Nah, kalau kita bisa melakukan ini, kita menjadi orang yang takwa. Kemudian secara sosial al-fawaid al-ijtimaiyah. Pertama, ada rasa belas kasih kepada sesama. Kemudian yang kedua, punya sikap yang adil dalam segala bidang. Ketiga, ada rasa bersama, persamaan dengan seluruh orang, meskipun raja, meskipun orang kaya, tapi sama saja dengan orang yang miskin, tidak punya uang, enggak makan sehari. Kalau jam 3 sore itu lapar, orang yang kaya, orang raja, presiden, pejabat sama. Nah, ini ada rasa persamaan. Kemudian keempat, ada rasa disiplin. Disiplin kapan boleh makan, kapan tidak boleh makan. Nah, ini ada peraturan. Kemudian kelima, ada rasa persatuan antara umat Islam. Inilah fawaid istimaiyah. Jadi kalau ini terlaksana dalam diri pribadi kita, maka kita menjadi orang-orang yang bertakwa. La'allakum tattaqun itu. Hakada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.